Tadi sudah Anda katakan sudah ada perbaikan-perbaikan seiring juga dengan pelonggaran-pelonggaran dilakukan oleh pemerintah. Kita ingin tahu juga Pak Adi, update di kuartal pertama di 2022 seperti apa Pak? Apakah tren dari perbaikan ini masih terus berlanjut? Saya yakin kuartal pertama ini cukup baik ya. Dari pantauan kami terhadap anggota dan beberapa perusahaan yang melaporkan permintaan cukup bagus. Bahkan permintaan dari retail itu mulai Desember sudah cukup ramai untuk persiapan Lebaran. Dan kemudian pemerintah memberikan kelonggaran untuk bisa mudik. Kita lihat sendiri kemarin macetnya luar biasa dan ini tentunya akan berdampak positif terhadap industri makanan minuman karena memang kita sudah 2 tahun tidak melakukan mudik bersama ya, tapi akhirnya kita tahun ini diperbolehkan sehingga ini menurut saya akan mendorong percepatan dalam permintaan makanan dan minuman. Apalagi selama perjalanan tentunya produk-produk pangan olahan ini akan menjadi andalan untuk konsumsi masyarakat. Seperti itu. Tapi kita coba lihat data resminya belum keluar ya memang. Cuma saya lihat penjualan cukup baik. Hanya saja lagi-lagi tantangan kita tetap di harga pokok penjualan meningkat ya, luar biasa ini. Karena harga komoditi tadi. Baik Pak Adi, di sepanjang 2022, konflik Rusia dan Ukraina ini tampaknya mempengaruhi dari berbagai aspek. Dari sisi pasokan, kemudian juga harga komoditas, harga bahan baku juga termasuk dalam hal ini. Kita ingin tahu juga Pak Adi, seberapa besar dampak dari konflik Rusia dan Ukraina ini terhadap dari industri makanan minuman di Indonesia. Baik, kalau kita lihat dampak Ukraina-Rusia sebetulnya bagi industri makanan minuman tidak terlalu besar dampak langsungnya ya. Dan memang yang paling berat itu adalah kebutuhan kita untuk gandum. Kita tahun lalu itu dari kebutuhan gandum kita 11,5 juta, itu kira-kira 27% dipasok oleh Ukraina. Tapi kita pemasok terbesar gandum kita ada di Australia, kemudian di negara-negara lain seperti Kanada, Argentina, dan Amerika Serikat, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini kalau kita lihat dari pemasok, sementara masih aman ya, karena kita ada alternatif dari Australia, dari India, dari beberapa Kanada, dan negara lainnya yang mudah-mudahan tidak terganggu di dalam logistiknya. Dan saya pantau ke para pelaku usaha gandum itu rata-rata mereka bilang masih aman, stok nasional masih sampai Mei masih cukup. Kemudian Juni, Juli mereka sudah ada kontrak baru dan itu akan dipasok secara rutin oleh negara-negara lain seperti itu. Memang kalau kita lihat di dunia pasti ada pengaruh ya karena Ukraina dan Rusia ini secara total menjadi pemasok sekitar 30% kebutuhan gandum dunia. Nah ini pasti ada pengaruh terutama di harga. Kalau dari sisi jumlah mungkin masih cukup karena kalau kita lihat total stok carry over stok tahun lalu itu sekitar 30% dari kebutuhan dunia masih tersedia di awal tahun. Ya, mudah-mudahan ini masih mencukupi. Ya, dan dampak tidak langsung yang menurut ini Mas David yang paling berat adalah karena kita itu sudah situasi global. Dampak ke negara akibat ke Rusia, Ukraina, dan Eropa yang paling berat tentunya kita juga banyak import dari Eropa, dari negara-negara lain. Demikian juga kita ada ekspor ke negara-negara tersebut. Nah ini yang kelihatannya akan berpengaruh. Beberapa negara sudah krisis seperti Lebanon, itu krisis, Sri Lanka krisis, dan dilanjutkan beberapa negara itu inflasi tinggi, Amerika juga, di Eropa juga. Nah ini yang kita khawatirkan dampak tidak langsungnya. Kalau dampak langsung tadi saya katakan tidak terlalu berat. Kita untuk ekspor pun ke Ukraina, Rusia, kalau pangan olahan secara olahan itu tidak terlalu besar juga. Tahun lalu kita kira-kira ke Rusia itu sekitar 70-80 juta US dollar ekspor kita. Nah kalau misalnya ini terganggu pun tidak terlalu signifikan karena hanya sekitar 1%-an lah dari total ekspor kita ke seluruh dunia. Seperti itu Mas David. Baik Pak Adi, kita masih punya satu segmen lagi Pak. Tadi Anda katakan tidak hanya dari sisi bahan baku, ekspor juga sedikit terdampak ini. Ada PPN, kemudian inflasi. Nanti juga kita akan singgung bagaimana prospek dari
pertumbuhan industri makanan minuman di tahun 2022 dengan beberapa sentimen yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir.